Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Yogi. Di sini gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau support channel ini sampai dengan sekarang. Ya semoga di tahun ini bisa sampai dengan 10.000. Ya kalau rezeki bisa sampai dengan 100.000 ya teman-teman. Ya semoga materi-materi ini bisa ngebantu teman-teman semua yang mau belajar ya. Ya terkait database, terutama terkait MongoDB ya. Dan ngelanjutin untuk materi sebelumnya, kita sudah belajar terkait data modeling di dalam MongoDB. Dan saat ini kita akan lanjut yaitu bagaimana sih cara menginstal MongoDB server ya kan. Terus bagaimana sih cara menggunakan Mongoshell ya kan, Mongos, dan bagaimana cara juga menggunakan UI-nya si MongoDB yaitu MongoDB Kompas teman-teman. Dan materi ini kita bakal ngebahas tentang itu. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Let's go. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penginstalan teman-teman, kita bakal mengenal terkait ekosistem MongoDB apa aja sih yang perlu diinstal ya teman-teman. Yang pertama itu MongoDB Server ya teman-teman. Ini adalah sebuah database engine utama yang untuk menyimpan dan mengelola data berjalan sebagai service teman-teman. Ini wajib, ini adalah sebuah database engine ya teman-teman ya. Nah, terus apalagi yang perlu kalian install itu, yaitu Mongos ya teman-teman. Ini adalah command line interface yang untuk berinteraksi dengan MongoDB-nya langsung gitu ataupun database-nya langsung gitu ya teman-teman. Dan yaitu berfungsi untuk menjalankan query, script, dan admin task teman-teman. Dan di nggak cuma dengan Mongos teman-teman, kalau misalkan kalian nggak terbiasa dengan terminal Linux, itu ada namanya MongoDB Kompas teman-teman. Apa sih MongoDB Kompas? Nah, MongoDB Kompas ini adalah graphic user interface desktop app ya teman-teman, yang digunakan untuk visualisasi data, query builder, schema analisis. Nah, ya ini cocok lah untuk pemula yang emang demen teman-teman tuh nggak terbiasa terkait ya sistem Linux teman-teman ya, seperti itu. Nah, ketiga tools ini bekerja bersama yaitu untuk berfungsi yang pertama ya siap menyimpan data, terus juga Mouse untuk akses via terminal dan Kompas untuk mengakses via ya graphic user interface teman-teman, seperti itulah. Ini adalah ekosistem di dalam MongoDB yang harus kita install ataupun kita pahami sebelum kita mulai untuk instalasi teman-teman, seperti itu. Yang tiga inilah kalian siapkan ya untuk itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara menginstal MongoDB Server di Windows ya, teman-teman? Nah, untuk menginstal MongoDB Server di Windows, teman-teman, nah yang pertama cara ke satu ya ini rekomendasi ya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa buka mongodb.com /try/download/community. Nah, ini pilih versionnya aja, teman-teman. Nah, untuk operation sistemnya itu kalian pilih Windows dan package-nya itu MSI ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Nih. Terus download dan jalankan installernya MSI-nya, terus pilih complete setup, ya terus ini centang-centang lah mau kita bakal menginstal MongoDB as service, sorry sorry. Nah, terus kita juga bakal ngecentang install MongoDB Kompasnya juga gitu. Habis itu selesai. Udah ini udah lah ya. Ini untuk Windows ya teman-teman ya. Nah ini untuk cara widgetnya itu command line-nya itu teman-teman ya. Nah, widget install MongoDB Server, widget install MongoDB Shell, ini untuk setup path-nya nih. Ini jangan lupa kalian di setup path-nya gitu ya, sistem path-nya nanti nggak bakal kebaca gitu MongoDB-nya gitu. Kalau misalkan kalian tidak men-setup path-nya di dalam Windows kalian seperti itu. Nah, ini buat data directory. Tapi untuk saat ini kita bakal coba untuk menginstal MongoDB Server di Linux ya teman-teman gitu, supaya kita juga bisa belajar terkait Linux gitu ya. Nah, ini adalah cara install MongoDB Server di macOS dan di Linux teman-teman. Nah, untuk macOS yaitu ya ini pakai brew ya teman-teman ya, brew tab MongoDB. Nah, ini brew install MongoDB community, terus brew service, nah gini ya. Untuk ini untuk instalasi menggunakan macOS. Dan ini untuk instalasi menggunakan Linux Ubuntu 2.04 ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, kalian tinggal copy aja nih curl, kita bakal import GPG key-nya dulu yang punya untuk MongoDB-nya. Habis itu kita bakal menambahkan repositorinya, habis itu baru kita install gitu teman-teman ya. Adalah package ya teman-teman, seperti itu ya. Nih, oke, nih coba kita install ya. Mungkin gini aja, kita coba ke sini. Bentar ya guys, sorry. Nah ya, nih ya. Nih, bentar ini gua coba ls. Nah ini ya, ini kayaknya gua udah coba install ya teman-teman ya, biar nggak kelamaan videonya coba, tapi gua jalanin lagi di sini. Nah kalian copy paste aja curl minf ssl ya https mongodb nih servernya 7.0 nih ya untuk versionnya gitu ya, tuh kris mongodb gpg ya nih, ini kalian enter aja nih.
Terus kita iya aja ini karena ini sebenarnya, bacanya bahwasannya user sharing risk MongoDB GPG ini udah ada teman-teman. Jadi, kayaknya gue nggak perlu install deh. Kalau misalkan kalian baru install itu nggak bakal ada gitu teman-teman ya. Ya nggak apa-apa deh, nih gue iyain aja ya. Nah ini seperti ini ya, tuh. Ini dia bakal, duplikat, dari kan ini kan dia nanya nih bahwasanya kita bakal duplikat nggak gitu. Nah sedangkan file untuk GPG-nya itu udah ada gitu teman-teman, seperti itu. Oke kita lanjut. Nah terus kita akan, nge-copy terkait repositorinya teman-teman, di sini ya. Ini untuk, repository dari si MongoDB. Ini kita paste aja yaitu menggunakan echo dep, ini ya, ini dia mau memanggil terkait GPG key-nya, terus juga dia, eee, membuat sebuah shortlist untuk ya MongoDB-nya teman-teman untuk version 7.0. Oke kita enter aja nih. Ini udah ya sebenarnya bakal ngedownload dulu ya teman-teman kalau misalnya kalian, eee, belum install gitu ya. Ini karena gua udah install dan, video ini cepat gitu ya. Nggak apa-apa tinggal copy aja nggak ada error kok. Kalau misalkan ada error nanti silahkan kalian, tulis aja di kolom komentar ya teman-teman seperti itu. Nah terus silahkan kalian melakukan sudo apt-get update, terus juga sudo apt-get install min-y mongodb org teman-teman. Nah ini ya kita copy coba terus, gini ya, oke. Kita coba, paste aja langsung di sini teman-teman ya, sudo apt-get update. Nih, oke satu-satu aja dulu ya. Bentar, ini kita nih ya, kita update dulu. Oke, ini ya, dia bakal otomatis update, dari hasil installer kita gitu teman-teman ya. Nah, oke, ini udah selesai teman-teman. Terus, kita bakal coba untuk install MongoDB-nya. Nah, bagaimana cara install MongoDB-nya? Yaitu dengan menggunakan sudo apt-get install min-y mongodb org teman-teman. Nah, oke. Nah, ini ya, ini udah berhasil untuk instalasinya. Nah, untuk ngeceknya teman-teman tuh bagaimana? Nah, itu menggunakan sistem ctl status mongo teman-teman. Coba kita cek ya. Nah, ini udah aktif ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum aktif, aktif ya teman-teman ya. Kalian silakan, menggunakan entar ya, oke sistem ctl, start ya, start kalau nggak salah, mongot teman-teman ya. Nah, ini ya, dia otomatis, bakal jalan gitu ya untuk, servisnya. Nah, bisa juga menggunakan, enable ya untuk oke, kita coba lagi cek statusnya. Nah, ini status ya, kita cek lagi status. Dia bakal ngejalanin, nah ini ya. Nih, service-nya enabled ya teman-teman ya, nih, aktif ya, nih running untuk MongoDB-nya gitu ya. Terus kalau untuk nge-disable teman-teman tinggal, ketikkan di sini nih sistemctl disable mongot. Nah nih dia bakal, memberhentikan terkait servisnya teman-teman. Coba kita cek status lagi sistemctl status mongot. Nah ini ya, mongot service disabled teman-teman ya. Nah, ini servisnya udah mati. Nah, untuk, supaya MongoDB-nya nggak jalan, itu teman-teman takutnya nanti ketika, restart isi server, nah itu dia bakal coba, menghidupkan kembali gitu dalam sisi servisnya gitu. Nah, lebih baik kita langsung stop aja teman-teman. Stop mongot ya teman-teman. Nah nih, oke kita coba cek lagi statusnya. Nah ini woi, ini ya kan, ini load-nya, aktifnya udah inaktif ya teman-teman, udah nggak aktif dalam sisi servernya seperti itu. Oke, kita coba aktifin lagi ya. MCTL status mongot, oke start ya, start mongot, oke ctl enable mongot. Oke kita coba cek status. Nah ini ya udah aktif lagi, terus servisnya udah enable juga gitu teman-teman. Oke kita lanjut lagi. Oke, nah ini ya, ini tadi kita udah cek ya untuk, cek, untuk start and enable service, dan juga kita juga cek statusnya gitu teman-teman. Nah, untuk verifikasi dan konfigurasi server, teman-teman, ini, kita bakal coba ya untuk memastikan aja sih sebenarnya bahwasannya ini udah jalan sih belum gitu kan, untuk tes koneksinya itu teman-teman ya. Oke, ini bisa menggunakan mongos, min eval, db, run command, terus juga ping nih ya, itu kurung, terus oke, bentar ya, ping satu kita mungkin kita coba aja ya teman-teman nih. Ini ya kita copy aja biar cepet, terus bentar guys. Nah ini ya, aduh sorry. Nih ya di sini nih. Oke, ini bakal hasilnya, oke teman-teman.
ya. Mongos, min min eval db run command ping 1. Oke, nah ini ya, oke, terus satu ya teman-teman ya. Nih, oke, berarti dalam segi jaringan network-nya tas connection kita itu, dalam kondisi baik ya teman-teman gitu. Oke, ini udah, terus juga ini kalau misalkan kalian menggunakan PowerShell untuk ngecek nih get service MongoDB, nah untuk macOS juga menggunakan brew service list, terus untuk Linux itu menggunakan sudo systemctl status mongo. Nah, tadi udah kita coba ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya yaitu secara port default MongoDB itu berjalan di, localhost 270117 secara default ya teman-teman ini ya. Nih, kalau misalkan kalian install di lokal komputer kalian itu pasti menggunakan localhost teman-teman gitu. Kalau apalagi kalau misalkan kalian menggunakan Windows ya, install di dalam Windows pasti itu menggunakan localhost teman-teman, seperti itu. Kecuali kalian install di VM, nah itu pasti menggunakan IP-nya dari si VM, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah file konfigurasi yang ada di mongo, .config ya teman-teman, itu ada di etc, mungkin nanti aja ya. Ini untuk, storage-nya teman-teman tuh bisa cek di dbpath, /var/lib mongo ya kan. Nah, ini untuk sistem log-nya itu ada di destination-nya itu ada di, var log mongodb mongolog tuh. Nah, ada pasti kalau misalnya kayak berhubungan dengan storage, sistem log itu pasti ada di var teman-teman gitu. Nah, ini net bin IP, nah ini mungkin bakal ditambahin gitu teman-teman 27001 ini IP kita berapa nantilah ya. Jadi kita bakal menghubungi ke MongoDB Kompas. Nah, ini untuk security-nya authorization enable. Nah, untuk aktifkan ini untuk production teman-teman, untuk selalu aktifkan authorization dan ubah ya ini untuk best practice-nya bahwasanya kalau misalnya kita untuk production ini cuman kayak konfigurasi, eee sampel aja dari MongoDB dikasih tahunya gitu ya, dibuatinnya gitu ya. Ya kalau misalkan untuk di production kalian bisa ubah di mana aja gitu untuk misalkan storage-nya, sistem log-nya, itu juga untuk, bin IP-nya, itu IP-nya berapa dan kalian mau naruh di mana gitu untuk data penyimpanan yang nggak jadi masalah juga seperti itu. Oke. Nah, ini kita bakal masuk ke pengenalan Mongos teman-teman, MongoDB Shell ya. Apa itu Mongos? Mongos adalah command line interface shell AI resmi untuk berinteraksi dengan MongoDB, itu pengganti shell lama yang biasa disebut Mongo teman-teman. Jadi fitur utama dari si Mongos yang pertama yaitu, sintak high collecting atau complete ya teman-teman ya. Dan yang kedua mendukung terkait JavaScript secara penuh. Yang ketiga bisa dijalankan script ya .js file. Yang keempat juga konfigurasinya juga secara fleksibel, mudah gitu ya. Yang kelima yaitu bisa, terhubung ke localhost server juga teman-teman. Dan yang terakhir yaitu terkait, RIPL ya teman-teman, interaktif ketika kita, ketik gitu dia langsung eksekusi. Nah ini, dari fitur-fitur yang ada di dalam Mongos teman-teman. Nah, oke, kapan pakai Mongos ya? Yang pertama itu untuk quick query dan debugging itu bagus teman-teman untuk pakai Mongos. Yang kedua, untuk administrasi task seperti create user, index dan lain-lain itu bagus untuk pakai Mongos dan untuk automation dan scripting juga itu bagus untuk pakai Mongos dan untuk migrasi dan shading data itu untuk bagus juga untuk pakai Mongos. Jadi, ya kalau misalkan kalian emang udah pro, maksudnya udah terbiasa di terminal ya itu bagus teman-teman. Maksudnya udah kalau udah terbaca di terminal, ya ngapain pakai UI lagi gitu ya. Maksudnya, ya tinggal pakai dari sisi terminalnya si Mongo saja gitu, Linux gitu ya kan, untuk konfigurasi dan lain-lain itulah. Makanya oke. Nah, bagaimana sih cara install Mongos? Nah, ini untuk di Windows yaitu wget install mongodb.shell teman-teman ya. Dan untuk di Mac OS itu pakai brew install Mongos. Untuk di Linux itu pakai sudo apt-get install mingy mongos. Nah, untuk di npm semua operation system itu pakai npm install mingy mongos teman-teman. Nah, tampilan Mongos tuh seperti ini. Nah, kita bakal coba ya nih ya. Oke. Nah, berhubung karena kita tadi udah menginstal teman-teman ya dari sisi MongoDB-nya ya. Oke. Kemungkinan ini bakal, kita bisa masuk ke dalam Mongos karena udah include, paket si Mongos ya teman-teman ya. Oke, kita coba klik Mongos nih. Nah ini ya teman-teman ya, ini, halaman tampilan dari MongoDB Shell. Nah di sini kita bisa cek kayak, nanti aja deh ya, gitu. Nanti kita bakal belajar terkait di dalamnya kayak misalnya untuk ngebuat database, untuk melihat database itu bagaimana, ya nanti itu nanti aja, ini kita untuk pengenalan terlebih dahulu terkait tools apa aja yang harus kita install gitu teman. Oke, kita lanjut. Nah,
Bagaimana cara ini tadi ya, menghubungkan ke Mongos teman-teman dari lokal server, tadi kita udah mengerti terkait Mongos ya, dia bakal otomatis ya mengarah ke dalam, ya halaman dari, MongoDB shell-nya gitu ya. Nah, bisa juga kita langsung, masuk ke dalam database langsung teman-teman, misalkan Mongos, MongoDB, apa ya, localhost 2701, database-nya apa, di sini my database dan dia langsung masuk ke dalam database tersebut gitu teman-teman. Nah, bisa juga menggunakan dengan authentication ya teman-teman, ini Mongos, MongoDB, localhost 2707. Nah, ini misalkan username dari database-nya apa, terus password-nya apa, dan ini authentication database-nya apa gitu teman, misalkan admin. Nah, ini ya. Ini juga ini adalah cara-cara untuk dari, biar bisa terhubung ke dalam Mongos teman-teman, dari lokal server. Nah, oke. Nah, ini adalah perintah dasar setelah ya connect ke dalam database. Nah, ini untuk misalkan kita melihat, semua database itu bisa menggunakan show DBAS ya teman-teman ya. Ini untuk menampilkan semua list database yang ada di dalam, MongoDB kita gitu teman-teman ya. Nah, untuk pindah ke dalam database, misalkan di dalam database itu ada, admin, terus juga ada misalkan, database mahasiswa, database dosen, misalnya kita mau pindah ini dari database mahasiswa, kita udah masuk nih. Nah, itu bisa menggunakan use my database, use misalkan use dosen gitu teman-teman. Dia bakal pindah ke halaman database dosen seperti itu. Nah, untuk ngelihat, collection teman-teman, itu kita diperintahkan untuk menggunakan show collections teman-teman ya. Dan untuk insert dokumen pertama itu bisa menggunakan db user insert one. Jadi, ini dia insert one ini ya insert data cuman satu gitu ya. Misalkan namanya apa, Andi, umur 25 gitu. Nanti dia bakal nampilnya Andi umur 25 gitu teman-teman. Ini db user insert one. Nah, untuk query-nya yaitu kalau untuk mencari, db user find ini untuk, query yang mencari dari sisi user gitu teman-teman. Maksudnya kayak kita mau nyari, DB user apa gitu ya, itu menggunakan find gitu teman-teman ya. Seperti inilah ya, gitu. Nah, ini adalah perintah admin yang berguna teman-teman. Contoh kalau misalkan kita melihat status server itu menggunakan DB server status ya di sini. Nih, status server. Juga kita juga kalau melihat statistik database itu menggunakan DB stats nih teman-teman ya. Oke, coba kita, oke. Coba kita jalanin di sini deh ya. Coba kita jalan di, kita testing di sini ya. Ya, oke, mau nggak ya? Nah, ini ya teman-teman ya, tuh. Dia akan menampilkan terkait ya status-status dari MongoDB kita ya, server kita ya, tuh ya. Oh, banyak lah pokoknya. Ini adalah monitoring ya. Ini kalau kayak gini kan nggak jelas ya, susah gitu ya ngebacanya. Nanti kita bakal, pengenalan terkait MongoDB Kompas lebih mudah gitu ya untuk monitoring-nya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Nah, ini untuk, ngelihat statistik dari database gitu ya, DB stat ya teman-teman. Nah, untuk buat user admin itu menggunakan use admin, terus DB create user, usernya apa, misalkan admin, passwordnya apa, password 123, rulesnya apa, root ya nih ya. Nih, terus untuk buat user untuk ke database tertentu itu menggunakan use my database, nih database-nya apa gitu kan. Terus kita membuat kita masuk ke dalam database dulu, my database, terus baru kita buat usernya gitu. Ini aksesnya apa, roles-nya itu read word itu bisa, membaca dan menulis gitu ya, melihat isi datanya dan bisa menginsert sebuah data gitu teman-teman. Nah, untuk, connection dengan port yang berbeda teman-teman. Jadi, jika server jalan di port custom, Mongos itu menggunakan Mongos, MongoDB localhost 28017 teman-teman. Nah, atau pakai flag ya, atau Mongos host localhost port 28017. Nah, jadi kalau misalkan kita mengetikkan sebuah help teman-teman ya di sini ya, di Mongos untuk lihat semua perintah yang tersedia. Jadi kita help itu untuk membantu kita kayak kita tuh, bingung terkait sintak apa aja sih yang ada di MongoDB gitu ya. Kita tinggal klik aja di, terminal help gitu ya. Nanti dia bakal nampil apa aja sih yang bisa kita, akses gitu ya di dalam, MongoDB gitu. Oke, kita masuk ke dalam pengenalan MongoDB Kompas teman-teman. Apa sih, MongoDB Kompas teman-teman? Kompas adalah sebuah graphic user interface ya teman-teman ya, resmi dari MongoDB, yaitu cocok untuk yang lebih suka kayak visualisasi daripada command line. Nah, ini adalah kayak ya UI-nya lah dari MongoDB ya teman-teman. Nah, untuk fiturnya ada apa aja sih di dalam MongoDB Kompas? Yang pertama yaitu adalah skema visualization. Jadi kita bisa ngelihat struktur data secara visual, terus juga yang kedua
query builder, yaitu kita juga bisa melihat ataupun membuat query tanpa tulis kode. Yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan CRUD ya, operation, insert, edit, delete, dan via ya UI gitu ya, nggak perlu lewat terminal lagi gitu. Dan ini juga kita bisa mendapatkan terkait performance steps, yaitu monitor secara real time teman-teman gitu. Ini ya, tadi kan kita coba mau lihat cek status server ya gitu ya. Ini menggunakan terminal kayak banyak banget kan itu, kalau pakai terminal kan nggak ada UI-nya, jadi kayak tampilannya ya cuman teks doang gitu kan ya. Kalau misalnya untuk di MongoDB Kompas tuh bakal kelihatan gitu UI-nya bagus gitu ya. Kayak ada chartnya lah gitu lah ya. Gitu grafiknya. Nah gitu-gitulah ya. Nah, terus yang kelima itu ada aggregation pipeline builder. Ini adalah visual dari pipeline ya teman-teman ya. Nah, untuk yang keenam itu adalah schema validation, yaitu untuk mengatur set data gitu teman-teman ya. Dan yang terakhir itu bisa import export via JSON dan CSV. Nah, ini kelebihan dari MongoDB Kompas. Nah, dari ini mungkin kalian bisa nilai deh nyaman kalian tuh mau pakai apa, bisa mau menggunakan MongoDB Shell ataupun MongoDB Kompas, ya terserah kalian gitu. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ya tergantung masing-masing kalian juga sih. Kalau misalnya mau migrasi itu biasanya menggunakan MongoDB Shell gitu teman-teman. Itu lebih, kalau mau backup juga itu backup backup data, terus restore data itu lebih baiknya menggunakan MongoDB Shell. Nah, untuk ngelihat monitoring itu biasanya menggunakan MongoDB Kompas, lebih kayak enak aja dilihat itu ada visualnya seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih cara untuk menginstal MongoDB Kompas, teman-teman? Yang pertama ya, ini dari Windows ya. Dia otomatis terinstall jika centang saat install MongoDB Server atau download terpisah dari MongoDB Tray download Kompas, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tadi menginstal MongoDB Server ya, teman-teman, itu otomatis dia bakal terinstall ya ketika kalian mencentang tapi ya. Nah, terus juga yaitu kalau di macOS itu download .dmg dari website atau ya browse install Caks MongoDB Kompas ya. Kalau untuk di Linux itu bisa menggunakan download dep rpm dari website gitu teman-teman ya. Ini adalah open source secara gratis ya teman-teman, tidak perlu license ya untuk digunakan gitu. Nah, inilah kemudahan dari MongoDB Kompas. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih cara menghubungkan via MongoDB Kompas ya teman-teman? Nah, pertama kita bakal buka MongoDB Kompas terlebih dahulu, terus kita bakal klik new connection. Yuri sudah terisi secara default dari MongoDB-nya. Terus kita klik connect, selesai kamu bisa lihat semua database dan collection-nya. Nah, ini kalau misalkan kalian install di Windows, kemungkinan kalian bakal bisa masuk, tapi kalau misalkan kalian install di Linux gitu ya, di server, ya kemungkinan bakal gagal gitu ya, karena kan beda gitu ya connection-nya gitu. Nanti kita bakal coba masuk ke dalam MongoDB Kompas teman-teman. Nah, terus klik advanced connection option ya untuk authentication. Tab authentication, pilih username ataupun password. Ini isi username, password, dan database ya. Ini klik connect. Nah, ini dengan authentication. Nah, terus juga bisa juga navigasi setelah connect ya teman-teman. Dari sidebar kiri itu ada daftar semua database. Nanti tampilannya sebelah kiri itu ada semua database-nya, itu bakal muncul. Nah, nanti kita bisa klik database-nya untuk melihat semua collection-nya, datanya gitu ya. Nah, klik collection, lihat dokumen, skema, index gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ketika kalian pengen membuat sebuah database itu bisa nge-create database ya, klik tombol plus ya di sidebar gitu teman-teman ya. Ada tombol plus di sidebar untuk create database baru gitu ya. Nah, terus untuk save connection ya teman-teman ya, klik bintang icon untuk save connection, terus beri nama misalkan local dev atau local test, terus next time tinggal ya kita klik aja dari sidebar-nya, terus juga bisa simpan banyak koneksi berbeda. Nah, ini connection dengan authentication. Jadi MongoDB admin password, ini hostnya teman-teman ya, local host, terus ini portnya berapa, outsource-nya admin gitu ya. Ini untuk authentication untuk connect ke dalam MongoDB Kompas. Nah, inilah keuntungan dari MongoDB Kompas ya teman-teman, lebih mudah dan lebih enak ya, maksudnya untuk monitoring kita gitu ya, untuk pekerjaan gitu. Nah, mungkin nanti kita bakal ngebahas nanti ada ya. Hmm, oke, mungkin kita langsung connect aja deh ya. Kita coba untuk pengenalan terkait MongoDB Kompas terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini ya. Nah, sebelum kita connect ke dalam, oke ini, aduh ini kita keluar dulu dengan mengetikkan exit ya. Aduh sorry, exit nih.
LS. Nah, sebelum kita connect ke dalam MongoDB Kompas teman-teman, kalian mungkin udah install ya, gua anggap udah install gitu ya. Jadi tinggal klik aja link yang maksudnya cari aja di linknya di Google gitu, download MongoDB Kompas terus kalian install di situ ya. Nah, ini adalah halaman tampilan dari MongoDB Kompas teman-teman. Nah, untuk open connection ya teman-teman ya, kalau misalkan untuk kita membuat sebuah connection database baru gitu untuk connect ke dalam database-nya gitu. Dan teman-teman bisa klik untuk ini untuk menambahkan connection baru ya, add new connection nih. Nih, ini juga tadi kan dijalanin kalau kita menggunakan local server Yuri gitu ya, MongoDB localhost 270117 save connection, save connect. Nah, ini otomatis dia gagal teman-teman ya, karena kita nggak ada database di lokal Windows teman-teman ya. Ini gagal. Nah, kita kan adanya di server nih teman-teman. Kita masuk ke dalam konfigurasi konfigurasi teman-teman, cd etc. Oke, kita pakai cd sudo nano ya, sudo nano etc mongot mongot config ya teman-teman ya, enter aja. Nah, di sini teman-teman, nih ya, nih tadi kan nih ya, tadi kan udah dibahas nih untuk storage tuh ada di varlib MongoDB, untuk log itu ada di varlog MongoDB mongonlog ya. Ini di ini kenapa 192.168.168 ada, seharusnya kan 127.0.0.1 ya, ini IP localhost ya gitu ya. Nah, ini kenapa ada, karena sebelumnya udah gua tambahin gitu teman-teman ya. Tadinya aslinya sih kosong semua gitu ya, di sini kosong, cuman ada IP ini ya 127 IP lokal gitu ya. Ini. Nah, untuk kalian untuk misalkan kalian install di VirtualBox menggunakan OS Linux ya, kalian tambahkan aja IP-nya di sini ya. Ini karena IP gua 192.168.1.8 ya teman-teman ya. Oke, terus kalian Ctrl X, terus Ctrl Y, terus restart tuh. Coba kita restart ya. Sistem CTL restart mongot ya teman-teman. Nah, aduh sorry. Nih, restart dulu lebih dahulu ya teman-teman. Baru nanti cek lagi statusnya kalau misalkan udah aktif ya. Status. Nah, ini kalau misalkan kalian udah aktif baru kita bisa login ke dalam MongoDB Kompasnya teman-teman. Nah, oke nih ya. Edit connection. Nah, di sini localhost-nya kita ganti 192.168.1.8. Nah, ini kita save connect. Nah, ini otomatis kita bakal masuk ke dalam server MongoDB ya teman-teman ya. Dalam MongoDB server ya. Nah, ini kenapa ada admin config dan lokal, ini adalah bawaan dari ketika kita menginstal ya, bawaan dari MongoDB lah. Kita mau install MongoDB ini udah ada positif admin config dan lokal teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah halaman tampilan-tampilan dari si MongoDB teman-teman gitu. Nah, ini gampang sih, enak tuh, enak ya dilihat ya. Itu. Ini kita coba cek. Oke, admin, terus config ya kan, terus apa lagi? Banyak sih seharusnya. Oke, ini ya. Tuh, nggak ada sih di sini. Ini tadi kan disebutin bakal kelihatan tuh terkait data size, index, storage size gitu ya. Kalau misalnya ada ininya, datanya nanti kita bakal buat datanya dan kita bakal lihat file monitoringnya gitu ya di sini. Bakal apa namanya? Ya berfungsi untuk nah ini ya. Ini startup lognya adalah hasil log sih teman-teman. Oke. Ini adalah aggregation, terus ada skema dan indeks. Nah, ini indeksnya ID bermerek gitu. Oke, mungkin itu dulu aja ya teman-teman untuk pengenalan terkait MongoDB Kompas ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam materinya. Nah, kita next. Nah, ini adalah istilah penting dari MongoDB teman-teman. Sistem database bawaan ya. Saat pertama kali connect, tadi kan kita udah bahas nih. Kita bakal melihat sebuah 3 database bawaan yaitu admin. Ini adalah database administrasi, tempat menyimpan user, roles dan konfigurasi autentikasi ya teman-teman. Ya, ini jangan dihapus. Nah, terus ada database yang namanya config. Ini untuk menyimpan metadata internal MongoDB seperti starting info, chunks data, terus dikelola otomatis oleh sistem. Nah, untuk lokal ini adalah data lokal server berisi replication log dan startup log tidak direplika ke server lain, teman-teman. Ini adalah 3 database bawaan ketika kita berhasil menginstal MongoDB gitu, teman-teman.
Nah, ini adalah istilah yang sering muncul, misalkan database. Database itu kontainer untuk collection, satu server bisa punya banyak database. Nah, untuk collection itu adalah grup dokumen mirip table di SQL. Contoh misalkan user, product, order, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk dokumen adalah satu record data dalam format JSON, BSON, ataupun mirip kayak baris di SQL. Nah, untuk skema itu adalah struktur ataupun bentuk data di dalam dokumen seperti file apa saja, tipe data apa. Di MongoDB skemanya itu secara fleksibel teman-teman gitu. Nah, untuk cluster ini adalah sekelompok kayak server MongoDB yang bekerja bersama untuk production dan high availability. Ya, kalau misalkan di lokal ya standalone atau ataupun satu server ya teman-teman. Ini kan gue menggunakan standalone yaitu server ya. Dan yang gue install di MongoDB-nya gitu ya. Nanti kita juga bakal belajar terkait hack availability di dalam ya konfigurasi hack availability HA gitu ya di dalam database MongoDB itu gimana sih? Nanti kita bakal belajar. Nah, ada juga terkait replika set ya teman-teman itu yaitu terkait grup server yang menyimpan data yang sama untuk backup otomatis ataupun failover. Nah, ini adalah istilah yang sering muncul ataupun istilah penting di dalam MongoDB gitu teman. Gak cuma MongoDB teman-teman, ya mungkin cuma ada beberapa tambahan aja sih kalau di MongoDB. Kalau misalkan di SQL itu sama aja teman-teman, hampir mirip-mirip gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah fitur MongoDB Kompas secara detail ya teman-teman. Jadi kayak skema tab itu bisa ngeliat visualisasi semua file ya, mungkin kalian bisa cek-cek aja lah ya. Terus ada dokumen tab, aggregation tab, terus performance tab, index tab, validation tab. Nah, ini adalah beberapa fitur yang MongoDB Kompas secara detail teman-teman. Ini berfungsi buat teman-teman kayak misalkan ya nggak bisa Linux ya, ya ini mudah sih maksudnya, enak lah dilihat gitu ya, karena tinggal klik-klik aja gitu. Oke, ini perbandingan antara Mongos vs Kompas, kapan dan mau pakai yang mana kalian gitu ya. Nah, dari segi aspek secara interface Mongos yaitu komponen terminal ya teman-teman. Kalau Kompas itu grafik user interface secara desktop apps aplikasi gitu teman-teman ya. Dan untuk cocoknya untuk siapa sih? Kalau untuk Mongos tuh biasanya menggunakan cocoknya untuk tim developer, DevOps, terus juga scripting. Nah, untuk Kompas tuh cocoknya untuk siapa? Itu untuk pemula, data analis, visual learner, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk scripting, aspek scripting itu cocoknya buat siapa? Kalau dari sisi Mongos itu cocok untuk ya JavaScript ya secara penuh dan automation. Nah, untuk Kompas itu ya tidak bisa scripting ya teman-teman karena ya user interface ya, bukan terminal gitu ya. Terus kalau dari segi aspek skema analis ya untuk Mongoose itu dijalankan secara manual. Nah, kalau di Kompas itu menggunakan visual dan otomatis ya teman-teman. Nah, ini ya kalau untuk skema analisis kayak monitoring gitu ya. Ini Kompas lebih bagus gitu. Nah, untuk aggregation yaitu ini ditulis secara manual di terminal. Kalau untuk di Kompas itu menggunakan Visual Builder atau ya preview per text. Dan untuk kecepatan ya untuk Mongoose itu ya sangat cepat ya. Likewise, nah untuk Kompas ini cukup berat karena ya Electron Apps ya itu teman-teman ya menggunakan aplikasi gitu ya, lebih berat karena UI ya. Nah, kalau untuk terminal kan ya kita sama aja kayak ya cepet banget lah gitulah ya. Terus, aspek dari import dan ekspor, apa sih keuntungan dari Mongos dan Kompas perbedaannya gitu ya. Nah, untuk Mongos itu via via mengimport ataupun mengekspor menggunakan CLI. Nah, untuk Kompas itu bisa menggunakan terkait tadi kan kita ada pengenalan tuh JSON dan CSV gitu ya. Nah, ini keuntungan-keuntungan dari, beberapa aspek yang mungkin kalian bisa perbandingkan ya ataupun bandingkan antara Mongos ataupun Kompas, teman-teman. Nah, ini di note sih, gue buat note bahwasanya pakai Mongoose jika apa? Kayak misalkan kita butuh scripting, automation, CI/CD atau quick query di terminal ya gitu teman-teman ya. Nah, kalau untuk pakai Kompas itu jika apa? Kalau kalau misalkan kita mau ekspor data visual, ya belajar aggregation atau analisis skema itu bisa pakai Kompas teman-teman. Secara best praktik teman-teman, ya gunakan keduanya Kompas untuk explore dan visualisasi teman-teman dan untuk Mongoose itu untuk scripting dan automation. Nah, ini mungkin ya nggak jadi perdebatan juga ya mungkin kita bisa pakai dua-duanya gitu tergantung nyamannya kalian tuh di mana seperti itu. Nah, ini adalah cara menginstal MongoDB teman-teman. Untuk di Linux ya ini kita bakal stop dulu servernya, servisnya gitu teman ya. Nah, disable terus juga ya uninstall package-nya, hapus datanya,
hapus konfigurasinya, hapus reponya, habis itu clean up ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk di Windows yaitu, ini tinggal ke setting apps, MongoDB, server, uninstall ya teman-teman ya. Nah, ini ya, mungkin kalian bisa ikut-ikutin aja untuk, uninstall MongoDB di sini ya. Ini gua udah cek ya. Nah, untuk step hapus data akan menghapus semua database, skip jika hanya mau reinstall teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kan gue bahas masalah pet ya teman-teman. Ini troubleshooting umum yang sering terjadi ketika kita install MongoDB teman-teman, ataupun ya aplikasi-aplikasi kayak misalkan nggak cuma MongoDB ya, kayak Laragon, ya pokoknya tools-tools lain itu ya. Nah, biasanya kalau kalau di Windows itu ya dia bakal error kayak mongot command not found, itu artinya kita bakal coba nyariin tambahkan nih, dia butuh pet yang mengarahkan ke dalam folder, MongoDB-nya kemana sih gitu. Biasanya itu masalah terkait petnya gitu teman-teman. Nah, terus juga ya address alerty and use 27017 ya. Ini jadi, MongoDB-nya sudah running atau portnya sudah dipakai gitu ya. Coba kita bisa cek tuh dari sisi Linux-nya nested, nah unscript 27017 ya, portnya dari si MongoDB-nya gitu. Ada user lain nggak yang pakai port ini gitu ya, seperti itu. Ataupun database lain nggak yang pakai port ini gitu. Nah, selanjutnya yaitu terkait permission denied atau dbPatch. Nah, ini pastikan folder data bisa ditulis seperti ya sudo con. Ya, ini untuk mengizinkan bahwasannya ya memberi permission terhadap MongoDB-nya teman-teman, seperti itu. Ya folder di dalam MongoDB-nya gitu ya. Ini untuk user permission sih sebenarnya. Terus juga untuk server service file to start. Nah, ini biasanya bisa dicek di log ya teman-teman. Kayak misalkan service kita nggak mau running, itu ceknya di mana? Itu bisa cek di var log, ini ya var logs, mongodb, mongo.log. Nah, oke. Nah, biasanya kalau untuk masalah saat connection, teman-teman, biasanya itu error connection refuse. Ini artinya server belum running atau start dulu nih. Menggunakan apa? Sudah sistem CTL start mongot. Nah, untuk authentication file itu cek dari sisi username, password. Pastikan autentikasi database benar sih, biasanya kayak admin gitu ya. Nah, terus juga ada yang ketiga, no authorization on DB. Ini biasanya user tidak punya role yang tepat, ataupun ya kita bakal buat user yang dengan role yang tepat terlebih dahulu gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu Kompas unable to connect. Nah, pastikan Mongo sudah running dan URI benar gitu ya teman-teman ya, di dalam MongoDB Kompasnya teman-teman. Oke. Nah, ini ya teman-teman, mungkin sudah selesai pembelajaran kita, hari ini ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar terkait pengenalan MongoDB server, terus juga sudah belajar terkait Mongos dan Kompas, terus juga bagaimana menghubungkan connect ke dalam lokal server, terus juga bisa menghubungkan, memahami terkait troubleshooting juga, dan kita juga sudah coba tadi, praktik secara base praktik itu bagaimana sih gitu ya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman semua. Semoga bermanfaat deh video ini, dan jangan lupa di-share teman-teman ya. Dan juga jangan lupa di-subscribe ya. Selamat belajar, dan jangan lupa baca doa dulu sebelum belajar. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, see you di next video. Dadah, see you.